Silakan Fadlik. Halo? Halo, Ya silakan, mau tanya apa Fadlik? apa tentang Yesus itu Tuhan apa bukan? Oh iya, dia Tuhan, dia mengatakan dia Tuhan. Kenapa Yesus menjadi manusia? Oh Tuhan mau jadi kedondong pun nggak apa-apa kan Pak? Enggak, maksudnya kan padahal setan kan juga makhluknya Tuhan kan. Tujuan Yesus diturunkan itu apa gitu loh. Tujuan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa cuma manusia yang diselamatkan? Padahal setan juga makhluk Tuhan kan. Kenapa setan enggak Sekarang saya tanya, diselamatkan? setan itu sifat atau pribadi? Setan itu sifat kan? Hah? Ya, setan kalau Setan setan itu sifat. nah sifat jahat bisa nggak diambil oleh Tuhan? Sedangkan dia itu kudus. Nggak bisa kan? Karena di dalam dia tidak ada yang jahat kan? Jadi dia menjadi manusia. Mau tanya soal ini apa? Yohanes 13 ayat 2. Hmm? Apa yang mau ditanya? Kan yang menyalib Yesus tentara Romawi ya. Disuruh sama gubernur Pontius Pilatus. Loh, Lalu lah Pontius Pilatus dituntut sama imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa mendapat Yesus karena dari Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisiki iblis. Berarti iblis, Yudas Iskariot, imam Yahudi, gubernur Pontius Pilatus, dan tentara Romawi yang menyebabkan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. 5 ini berjasa apa berdosa? oh tidak, mereka berdosa. Motivasi mereka menyalibkan Yesus kan bukan karena mereka tahu Yesus itu Mesias. Oh yuk kita bunuh Yesus, yuk kita salibkan dia agar dosa kita diampuni. Enggak gitu. Mereka membunuh Yesus karena kebencian mereka, bukan karena mereka tahu Yesus itu Mesias. Jadi orang Yahudi nyalibkan Yesus itu bukan karena oh dia ini Mesias, ayolah kita bunuh dia agar kita beroleh pengampunan dosa. Enggak. Tapi sekalipun mereka membenci Yesus, mereka menyalibkan Yesus, tetapi di balik penyaliban itu Tuhan berkarya. Satu peristiwa, dua motivasi. Tuhan Yesus merelakan dirinya disakiti, itu karena kebencian orang manusia itu. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus sedang berkorban bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang mau percaya kepada dia. Jadi jangan bilang, oh berarti iblis berjasa. Enggak. Iblis berpikir mereka menang ketika Yesus tersalib. Iblis tuh pengen membunuh Yesus. Jadi memang iblis itu pengen membunuh Yesus. Itu keinginan iblis. Karena mereka berpikir mereka bisa menguasai Yesus. Ternyata di prank. Iblis itu diinjak-injak oleh Yesus melalui apa? Kebangkitannya. Jadi yang iblis anggap senjata itu ternyata membunuh mereka sendiri. Nah, iblis itu berpikir dengan menyalibkan Yesus mereka bisa menang terhadap Yesus. Tapi ternyata melalui salib itulah Yesus mengalahkan iblis itu melalui kebangkitannya. Jadi karena iblis itu malu kepada salib, tadinya iblis berpikir melalui salib dia bisa mengalahkan Yesus.
Tapi ternyata melalui salib yang sama lah Yesus mengalahkan iblis. Maka iblis jadi malu. Maka mereka menutupi kemaluan mereka dengan apa? Mereka berkata Yesus tidak tersalib. Karena mereka malu sama salib. Tadinya mereka berpikir salib adalah kekuatan mereka. Ternyata Yesus itu melawan mereka dengan salib yang sama. Maka mereka hanya bisa membuat dongeng. Yaitu apa? Yesus tuh tidak tersalib. Padahal mereka mengatakan itu karena apa? Karena mereka malu pada salib. Mereka malu kepada senjata yang makan Tuhan. Begitu. Ya, jadi kalau kamu katakan apakah mereka berjasa? Tidak. Karena mereka menyalib Yesus bukan karena mereka tahu Yesus itu penebus, bukan. Tapi karena mereka kecewa. Mereka benci dengan Yesus. Itu ya. Kalau tahu nggak artinya Muslim? Ya berserah. Muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Kira-kira Yesus Muslim apa enggak? Ya dia Muslim, tapi bukan Islam. Muslim itu kan aspek normatif, bukan historisitas agama. Nah kalau kamu bilang Yesus itu Muslim, iya. Tapi dia bukan Islam, karena Islam datang 700 tahun setelah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus Islam? Kan berarti Muslim karena Yesus menyerahkan urusannya kepada Bapa ya. Kepada Bapa, dia kan diutus oleh Bapaknya. Yesus doanya bersujud apa enggak? Kepada Bapa. Doanya bersujud apa enggak? Iya, kepada Bapa kan. Ya, umat agama apa yang bersujud? Buddha bersujud juga, Kristen Ortodoks juga bersujud. Kami duluan bersujud daripada kalian. Yesus bersujud ke arah mana? Arah timur. Orang Ortodoks sholatnya kemana? Arah timur. Kalian kemana? Ke barat. Kalian melawan arahnya kami. Jadi jangan berpikir Yesus itu Islam, enggak. Kalau Yesus itu Islam, syarat jadi Islam kan syahadat. Kapan Yesus syahadat? Dia berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad aja belum ada waktu itu. Gimana dia bisa syahadat? Jangan bilang Yesus itu Islam. Itu karanganmu atau karangan ustadz-ustadzmu. Jadi kalau ustadzmu bilang Yesus itu Islam, aduh ketawa aja. Kapan Yesus syahadat? Muhammad aja baru ada 700 tahun setelah Yesus kok. Muslim Yesus makan babi apa enggak? Yesus nggak makan babi. Orang Yahudi, karena orang Yahudi nggak makan babi. Jangan kamu pikir orang Islam doang yang nggak makan babi. Yahudi nggak makan babi. Bahkan Yahudi, Yesus nggak makan udang, Yesus nggak makan belut, Yesus nggak makan apa lagi ya? Yang lain-lain deh pokoknya, kelinci dan lain sebagainya itu Yesus nggak makan karena dia mengikuti Taurat. Gitu. Kalau kalian masih makan udang kan, masih makan kerang. Yesus puasa apa enggak? Yesus puasa Yesus 40 hari. Ya. Puasa kalian berapa? 30 kan? Nggak tahu saya itu mengikuti siapa. Umat yang beragama apa yang sunat? Yesus sunat apa enggak? Iya, dia sunat usia 8 hari. Kalian sunat usia kapan? 20 tahun, 50 tahun. Udah tua. Berarti laki-laki Kristen umur 8 tahun sunat. Ya umur dari 8 hari kami udah bisa baptis. Karena baptisan itu adalah sunat bagi kami, tanda perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus memerintahkan baptis, tidak memerintahkan sunat. Yesus nggak pernah bilang sunatkanlah dirimu, nggak ada. Tapi Yesus bilang baptiskanlah dirimu. Gitu. Jadi kami melakukan apa yang Yesus kami perintahkan. Yesus perintahkan kami baptis, tapi tidak perintahkan kami sunat. Jadi kami melakukan baptis, boleh dari usia 8 hari. Dalam Kolose 2 ayat yang ke 11-12, Tuhan Yesus, Rasul Paulus bilang bahwa baptisan itu adalah tanda sunat yang baru. Gitu. Jadi di dalam baptisan kami disunat, bukan penanggalan, bukan lagi melepaskan kulit hitam, tapi melepaskan tubuh yang berdosa. Jadi baptisan kami itu sunatnya kami itu lebih agung, bukan sekedar memotong-motong, tapi kami menanggalkan tubuh yang berdosa di dalam Kristus. Gitu.
Dan yang pasti Yesus itu bukan Islam, brother. Jangan pernah berkata atau berharap seperti itu. Yesus Kristus tidak pernah mengenal Islam. Karena bagaimanapun fakta sejarah membuktikan Islam itu ada baru di abad ke-7. Sedangkan Yesus hidup di abad pertama, pembuka dunia. Begitu. Ya. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Oke, itu ya. Kita lanjut ya. Ya. Oh, Ya. Tuhan berkati kamu ya, Fadlik ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin.